Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan bagaimana cara belajar anak usia dini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin di sini memang sudah ada yang kenal sama saya, tapi dengan guru-guru yang baru, ada ya di sini guru-guru yang baru belum mengenal saya. Dan ya, perkenalkan, saya adalah Siti Rohma. Saya sebagai pendidik juga di TK Mumios Islamic School, juga sebagai kepala sekolah di TK Mumios Islamic School. Ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada saat hari ini. Jadi saya ingin bunda-bunda semua itu nantinya dapat menjelaskan tentang bagaimana konsep bermain di pendidikan anak usia dini. Saya juga ingin bunda-bunda dapat mengetahui bagaimana penataan lingkungan main di kelasnya masing-masing. Dan di sini nanti juga saya ingin tujuannya materi ini adalah agar bunda-bunda mengetahui alat permainan edukasi yang seperti apa yang dapat membuat anak-anak kita itu jauh lebih eksplor. Dan juga saya ingin bunda-bunda mengetahui bagaimana metode pengembangan dari anak-anak didik kita. Ya. Sebelum kita lanjut, kita mungkin sedikit melihat fokusnya teman-teman. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, masih ada yang nggak fokus, tapi nggak apa-apa. Segitu sedikit aja, hampir tidak fokus, tapi ternyata fokus. Ya, tepuk tangan untuk bunda-bunda semuanya ya. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi pemaparan saya pada hari ini, yaitu terkait tentang cara bermain belajar anak usia dini. Nah, saya ingin bertanya kepada bunda-bunda semua, dari gambar ini, bagaimana, apakah anak usia dini belajar saat mereka bermain masak-masakan, bercoret-coret dinding, dan saat mereka bermain balok? Apakah dapat dikatakan belajar anak-anak yang sedang melakukan aktivitas ini? Ya, belajar ya, alhamdulillah. Itulah cara alamiah anak-anak dalam belajar melalui apa? Bermain. Itulah poin dan itulah inti yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi anak-anak ini bermain, ya, iya, berimajinasi, eksplor, mereka apa lagi? Mengamati, ya, bekerja sama. Nah, apa itu 4C? Kita ini dulu, 4C itu apa? Communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Nah, yang mana yang termasuk dalam 4C? Yang bermain balok, ada lagi yang ada jawaban lain? Semuanya bermain balok, tepat. Apakah mereka dalam bermain balok itu berkreativitas? Ya, mereka berkreativitas. Apa saja kreativitasnya? Misalnya, banyak yang tidak menyangka bahwa dengan balok bisa membuat kebun atau lahan, ya, kandang. Nah, buat kandang, kreatif sekali. Di sana ada yang buat apa tadi? Rumah-rumahan ya, ada yang buat gedung-gedung. Nah ya, di sana juga mereka akan mengetahui berbagai macam bentuk. Menurut Breadcom ya 2009, bermain adalah kegiatan yang dipilih anak secara bebas dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Dorongan dari dalam diri dia untuk memuaskan dirinya dia dalam bermain tersebut. Aspek apa saja yang dikembangkan dari bermain? Apa saja? Kognitif, emosional, emosis, motorik, bahasa, lalu kreativitas. Kalau misalnya kita bermain peran, apa yang didapat? Ya, aspek perkembangan bahasa di sana. Anak yang satu dengan yang lainnya berbeda. Apakah minat dan bakatnya juga sama? Berbeda. Setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda.
berbeda. Kita dapat menyimpulkan bahwa ya, bermain adalah cara alamiah anak untuk bisa berimajinasi dan bereksplorasi. Yang selanjutnya dari pembelajaran berdiferensiasi apa yang kita simpulkan bersama? Ya, buat kelas masing-masing bagaimana? Kasih nama kelompoknya ya. Saya ambil ya kalau sudah selesai, cuma saya lanjut ke refleksi nanti juga. Ini ada perubahan apa yang akan Anda lakukan di kelas setelah mempelajari materi pada hari ini. Saya minta satu orang yang bisa menjelaskan. Ya, silakan. Mungkin nanti saya akan mengurangi waktu duduk anak-anak di meja dan menggantikan dengan aktivitas yang mengeksplor seperti bermain atau menyusun balok. Dan saya akan juga menyediakan alat bermain dalam bekas seperti botol, kardus agar anak bisa lebih banyak bereksperimen. Ya, sip. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini dapat diserap dengan baik sama teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing dan di kelas masing-masing ya. Mudah-mudahan hebat semuanya. Baik, ini saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan cara belajar anak usia dini.